Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Wilky Rizkyanti, SPD NPD. Tanpa berlama-lama lagi, inilah video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya adalah Nabila Agustina. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aswagia Jenis Kansel Ramadan dengan NIM 2310434, Dalla Nabila Agustina dengan NIM 2310912, Nafisa Fauzia dengan NIM 2310144, Reza Aprila Sitindaun dengan NIM 2310295, Syara Rahman Nuraini dengan NIM 2310314. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk dilestarikan. Sunario menyatakan bahwa tanpa bahasa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sulit terwujud. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penyatuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman bahasa daerah dan pulau. Di era digital yang berkembang pesat, kemampuan berbahasa bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, namun sudah menjadi faktor kunci kesuksesan karir. Seiring dengan transformasi digital yang terjadi, keterampilan berbahasa juga meluas, termasuk kemampuan beradaptasi dengan tren baru dalam komunikasi online. Namun, kemampuan dalam teknologi informasi perlu didukung oleh kemampuan berbahasa yang baik. Oleh karena itu, berinvestasi dalam keterampilan berbahasa, khususnya bahasa Indonesia, menjadi krusial bagi siapapun yang ingin sukses dalam karirnya di era digital ini. Di sini saya akan memaparkan metode penelitian yang kita gunakan. Metode yang kita gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dalam memahami keterampilan bahasa Indonesia dalam kesuksesan karir di era digital. Data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu wawancara dan tinjauan literatur. Kami juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesuksesan karir mereka. Sedangkan tinjauan literatur seperti buku, ilmiah, dan jurnal dilakukan oleh kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang topik penelitian dan untuk mendukung temuan penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan. Untuk yang pertama, di sini ada keterampilan bahasa Indonesia di era digital. Keterampilan berbahasa Indonesia itu menjadi elemen penting dalam kemahiran komunikasi individu di masyarakat Indonesia. Mendengarkan dengan teliti merupakan kunci utama dalam mengerti dan memahami pesan yang dikomunikasikan oleh orang lain dengan efektif. Dengan mendengarkan secara seksama, seseorang itu seperti dapat menangkap nuansa, nada, dan makna dalam percakapan sehari-hari, serta situasi formal seperti seminar dan prestasi. Keterampilan mendengarkan yang baik itu memungkinkan individu memberikan respon yang tepat dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam interaksi komunikasi. Di samping itu, keterampilan berbicara juga memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, pendapat, dan perasaan dengan jelas dan meyakinkan. Kemahiran berbicara yang baik itu memungkinkan seseorang membangun hubungan interpersonal yang kokoh, contohnya itu seperti mempengaruhi orang lain dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan profesional, seperti dalam presentasi kepada klien dan rapat bisnis, tetapi juga interaksi sehari-hari. Sementara itu, keterampilan membaca dan menulis juga merupakan aspek penting dalam komunikasi dan pengambilan informasi. Membaca dengan baik memberikan akses kepada beragam sumber pengetahuan, mulai dari buku dan artikel hingga media online. Di sisi lain, keterampilan menulis yang baik memungkinkan individu itu seperti menyampaikan ide dan informasi dengan tekstur
dan meyakinkan, baik itu dalam tulisan formal seperti esai dan laporan, maupun dalam formal yang lebih santai seperti blog atau media sosial. Digital dengan segala kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang biasa disingkat dengan TIK, menghadirkan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek komunikasi dan pembelajaran. Kemampuan berbahasa Indonesia menjadi semakin penting dalam konteks ini, terutama dalam komunikasi online dan partisipasi dalam platform pembelajaran digital. Selain itu, dalam dunia kerja yang semakin terhubung dengan konten digital dan pengaruh media sosial, keterampilan berbahasa Indonesia dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam industri yang kreatif, pemasaran online, dan sektor-sektor lainnya. Di tengah persaingan dunia industri ini, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik merupakan keunggulan utama bagi para profesional. Contohnya itu seperti Dewi Rahmadanirwati 2021. Tidak hanya dalam konteks profesional, kemahiran berbahasa juga memegang peranan penting dalam menciptakan dan mengonsumsi konten digital. Dalam menghadapi banjir informasi di era digital ini, kemampuan untuk mengevaluasi dan memahami informasi dengan tepat sangatlah krusial. Ini itu tidak mencakup hanya keterampilan dalam tata bahasa dan kosakata, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis konten dengan kritis dan memahami konteksnya dengan baik. Kesimpulannya itu, keterampilan berbahasa Indonesia tetap menjadi aset yang tak ternilai dalam digital ini, memainkan peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, profesional, dan pribadi. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Syara Rahmanulaini dengan NIM 2310314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesuksesan karir. Nah, menurut Kisiano pada tahun 2008, kesuksesan karir dapat diukur dengan baik dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat maupun berdasarkan pandangan pribadi individu terhadap perkembangan karir mereka. Kesuksesan karir secara subjektif merujuk kepada persepsi mereka atau persepsi diri mereka sendiri terhadap kepuasan yang mereka rasakan dalam karir mereka sendiri. Sedangkan kesuksesan karir secara objektif adalah merujuk kepada pencapaian dan juga prestasi mereka yang dapat diukur oleh masyarakat secara langsung dan juga dilihat secara langsung oleh dari bagaimana perjalanan karir seseorang yang seringkali terjadi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masyarakat. Lalu di sini ada beberapa hasil penelitian yang sudah kami lakukan dengan cara mewawancara beberapa narasumber. Yang pertama ada seberapa penting menguasai bahasa Indonesia yang baik dalam memasarkan diri atau produk dalam dunia digital. Menurut Bapak Kiki Chandra selaku HRD atau Human Resources Development di PT Nabati menyebutkan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik merupakan aset penting dalam dunia digital. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia menjadi alat utama untuk berkomunikasi dengan audiens lokal, baik itu calon karyawan, mitra bisnis maupun konsumen. Pemaparan tersebut diperkuat melalui wawancara peneliti dengan Bapak Randy yang bekerja sebagai barista dan admin online shop yang menegaskan pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dalam dunia bisnis. Menurutnya, bahasa yang baik dapat membantu menciptakan komunikasi yang efektif, meningkatkan nilai diri saat berbisnis, dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk atau bergabung dengan bisnis yang dirintis. Lalu yang kedua yaitu tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia untuk keperluan karir di era digital. Bapak Kiki Chandra melihat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam penguasaan bahasa Indonesia. Di satu sisi, pentingnya berbahasa Indonesia yang baik diakui, namun di sisi lain, keterampilan berbahasa Indonesia seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan di dunia kerja yang semakin global dan digital. Beliau juga menambahkan bahwa minimnya kesempatan untuk berlatih berbahasa Indonesia yang baik dalam lingkungan kerja sehari-hari turut memperlambat proses pengembangan keterampilan berbahasa. Bapak Randy juga menambahkan beberapa tantangan lain seperti pengaruh lingkungan yang mayoritas menggunakan bahasa tidak baku, sehingga menjadikannya budaya dan kebiasaan sejak kecil. Hal ini mempersulit adopsi bahasa Indonesia yang baik.
Selain itu, bahasa yang baik terkadang sulit dimengerti oleh sebagian orang, terutama karena penggunaan bahasa daerah yang berlebih. Ketiga, manfaat utama memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dalam lingkungan kerja yang semakin terhubung secara digital. Di era digital yang serba terhubung, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik menjadi aset penting di lingkungan kerja. Hal ini ditegaskan oleh para profesional dari berbagai bidang seperti HRD, barista, dan juga developer. Menurut Bapak Kiki Chandra selaku HRD di PT Nabati, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik memungkinkan komunikasi efektif, penyampaian materi pelatihan yang jelas, fasilitasi rekrutmen yang mumpuni, pengelolaan konflik yang bijak, dan peran aktif dalam pemasaran internal dan eksternal perusahaan. Hal ini berkontribusi pada terjalinnya hubungan yang kuat, penyampaian informasi yang transparan, dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Bapak Randy Purnama, barista dan admin online, menambahkan bahwa menguasai bahasa Indonesia dengan baik meningkatkan rasa percaya diri saat berhadapan dengan atasan atau tamu, dan memungkinkan presentasi yang memukau untuk membangun citra perusahaan yang positif di mata klien. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian keempat, yaitu dalam konteks digitalisasi dan juga globalisasi. Bagaimana keterampilan berbahasa Indonesia menjadi keunggulan yang kompetitif bagi keterampilan atau bagi karir seseorang. Nah, Bapak Kiki Chandra, seorang HRD di PT Nabati, menjelaskan atau menyatakan bahwa keterampilan bahasa Indonesia ini dapat membuka peluang karir perusahaan di pasar lokal. Selain itu juga keterampilan bahasa Indonesia dapat memfasilitasi kerjasama internasional dan juga meningkatkan pemahaman mengenai budaya dan konteks bisnis di setempat. Selain itu juga serta keterampilan berbahasa Indonesia ini dapat memperkuat kepercayaan dan juga kredibilitas dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang kelima, yaitu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia di tengah perubahan teknologi dan juga tren komunikasi digital. Menurut Bapak Kiki Chandra, seorang HRD di PT Nabati, mengatakan atau menekankan bahwa pentingnya keterampilan atau juga strategi yang inovatif untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia di era digital ini. Berdasarkan hasil dari wawancara, Bapak Kiki Chandra mengusulkan pembuatan konten digital yang edukatif dan juga mudah diakses, seperti video kreativitas atau video pembelajaran, serta modul interaktif dan juga aplikasi khusus untuk belajar berbahasa Indonesia. Kesimpulan dalam artikel kelompok kami yaitu keterampilan berbahasa Indonesia menjadi elemen penting dalam kesuksesan karir di era digital. Di tengah kemajuan teknologi dan komunikasi, kemampuan berbahasa Indonesia tidak hanya diperlukan dalam bidang profesional, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa menguasai bahasa Indonesia dengan baik memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan, seperti meningkatkan peluang karir, membangun hubungan yang kuat, dan juga memperluas jangkauan pekerjaan. Dengan demikian, meningkatkan berbahasa Indonesia tidak hanya bermanfaat secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan organisasi di era digital. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk meningkatkan dan memperkuat keterampilan berbahasa Indonesia untuk menjadi langkah investasi yang lebih baik untuk masa depan. Baik teman-teman, cukup sekian video presentasi dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya Dela Nabila Agustina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.